Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman. Bagaimana keadaan kalian di tengah pandemi COVID-19 ini? Pastinya kalian sudah melakukan prosedur kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah dong. Saya yakin kalian semua sudah melakukan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Septiananda Triwidya Putri dari Prodi Sarjana Keperawatan semester 2B, Stikes Utama Abdi Usada Tulungagung, dengan NIM A2R19103. Di sini saya sebagai pemateri SAP diare. Baik teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan penyuluhan mengenai diare? Teman-teman tahu tidak apa pengertian dari diare? Kenapa diare timbul setelah kita makan makanan pedas biasanya? Baik, semuanya akan kita ulas satu persatu pada penyuluhan diare kali ini. Baik teman-teman, jadi diare yaitu defekasi encer yang terjadi 3-4 kali dalam sehari. Bahkan bisa lebih teman-teman. Dan diare itu dibedakan menjadi 2. Pertama, diare akut, dan yang kedua diare kronis. Apa sih diare akut itu? Kemudian apa diare kronis? Ada yang tahu? Jadi, diare akut yaitu diare yang terjadi kurang dari 2 minggu. Lalu, kalau diare kronis apa? Jadi, diare kronis yaitu diare yang terjadi berminggu-minggu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan, teman-teman. Kemudian, tanda dan gejala dari diare itu apa? Ada yang tahu? Oke, jadi gejala dari diare yaitu biasanya rasa sakit perut, kram, rasa ingin muntah, bahkan bisa mual juga. Kemudian ada yang bisa menyebutkan lainnya juga? Ya, defekasi tentunya encer. Oke, selanjutnya apa sih nutrisi yang cocok diberikan saat kita terserang diare? Ayo apa? Jadi, nutrisi yang cocok diberikan saat kita terserang diare yaitu seperti pisang, apel, sereal, yogurt, roti, dan masih banyak lain. Misalnya yang terkena diare itu adalah anak kecil atau bayi yang masih menyusui, berarti bayi tersebut harus tetap disusui dengan air ASI. Jika sudah defekasi terus berlangsung, maka kita harus konsultasi ke dokter. Selanjutnya, bagaimana penanganan kita untuk diare? Ayo apa kalau tahu? Jadi penanganan kita saat diare, kita bisa menggunakan cairan oralit, dan kita menggunakan cairan rumah tangga seperti air tajin, kemudian air sayur. Kemudian kita bisa juga membuat cairan oralit dari air garam dan gula. Kemudian hal apa yang harus kita hindari saat kita terserang diare? Biasanya diare itu disebabkan karena kita makan makanan pedas. Makan makanan yang terlalu asam itu juga bisa menyebabkan diare. Bahkan
ada bayi yang tidak bisa tubuhnya itu tidak bisa menerima susu sapi. Jadi dia harus mengkonsumsi susu soya. Jika nanti tetap si ibu memberikan susu sapi kepada si bayi tersebut akan diare. Itu juga bisa menyebabkan. Jadi kita harus menghindari makanan-makanan yang berbau pedas dan asam ya teman-teman, agar kita terhindar dari diare. Kalian tahu dong rasanya diare itu gimana? Makanya kalian harus menghindari makanan-makanan yang benar-benar harusnya dihindari. Materi selanjutnya yaitu penanganan diare. Jadi diare itu kita kehilangan cairan dan elektrolit yang sangat banyak karena defekasi kita yang encer. Kemudian apa yang bisa membuat atau menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang dari tubuh kita? Ada yang tahu? Betul, salah satunya yaitu mengkonsumsi cairan rumah tangga seperti tajin, kemudian ada air sayur juga. Kemudian kita bisa juga membuat cairan elektrolit sendiri yaitu dengan gula dan garam. Selain itu, kita harus tetap banyak mengkonsumsi air putih, teman-teman. Jadi, saat kita terserang diare, kita juga harus tetap mengganti cairan dan elektrolit yang telah hilang. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, untuk obat-obatan yang bisa kita konsumsi saat kita terserang diare, yaitu kita bisa mengkonsumsi obat toko. Biasanya kita mengkonsumsi Diapet, Entron Stop, maupun suplemen probiotik bisa kita konsumsi. Jika diare berlangsung lebih dari 3 hari atau sampai dengan 5 hari, maka kita harus pergi ke dokter untuk berkonsultasi bagaimana cara kita menghentikan diare tersebut agar diare tidak berlangsung jauh lebih lama. Jadi teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya diare yang berkepanjangan. Saat diare yang terus-terusan berkepanjangan, itulah yang menyebabkan diare kronis. Nah, apa saja hal-hal yang menyebabkan diare berkepanjangan? Yang pertama yaitu ada IBS. IBS ya atau biasa disebut dengan irritable bowel syndrome atau keadaan di mana terjadinya nyeri perut yang terjadi akibat stres emosional. Mungkin sering terjadi kepada kita untuk IBS ini. Yang kedua yaitu penyakit radang usus. Apa sih radang usus itu? Jadi radang usus itu biasanya ditandai dengan defekasi dengan feses yang disertai oleh darah. Mungkin tidak terlalu banyak darah, tapi biasanya defekasi disertai dengan darah. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu infeksi. Biasanya infeksi ini terjadi akibat bakteri yang masuk bersama dengan makanan yang kita makan, mungkin kurang bersih, mungkin juga sudah dihinggapi lalat, itu bisa terjadi. Kemudian ada juga gangguan hormon. Ada juga disebabkan oleh gangguan penyerapan nutrisi oleh lambung. Mungkin sebagian besarnya adalah hal tersebut yang menyebabkan diare berkepanjangan. Mungkin obat-obatan juga bisa menyebabkan diare berkepanjangan karena kita tidak segera untuk pergi ke dokter untuk berkonsultasi, itu bisa menyebabkan diare berkepanjangan. Baik teman-teman, sekiranya ada pertanyaan atau ada sanggahan dari teman-teman
semuanya. Mungkin juga ada masukan untuk saya. Jika ada bisa ditulis di kolom komentar. Sekiranya sekian materi penyuluhan SAP diare dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.